Oke, hello guys. Jadi kembali lagi dengan saya, Wisan Dili Putra. Jadi ini saya pakai baju rumah ya, karena berhubung ini udah tengah malam. Jadi pas saya hari ini ada bawa pulang satu motor. Jadi ceritanya ini bukan mobil ya, ini motor. Saya selalu cerita ke teman-teman bahwasanya saya tidak begitu suka. Tapi entah kenapa saya bisa beli pulang ya. Jadi kira-kira teman-teman ada gambaran nggak kira-kira? Jadi yang belum ada gambaran, coba kita lihat video ini ya. Oke, jadi ini adalah Yamaha X-Max tahun 2018. Jadi motor ini saya kenapa beli ya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman karena kita umurnya masih 30-an. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi tidak cocok saya naik Matic. Karena kenapa di umur kita yang sekarang kita masih sanggup naik motor sport. Kita masih bisa capek-capekan, maka kita harus naik yang sport dulu sebelum nanti kita beralih ke Matic ya. Karena fisik kali ya. Tapi ini tiba-tiba saya beli karena kemarin singkat cerita saya lagi browsing-browsing di di media sosial ya. Jadi saya nampak X-Max ini sangat ada sesuatu yang bikin saya tertarik, yaitu kilometernya bro. Jadi ini motor kilometernya ini masih baru 4.000 kilo. Nah, spesial banget ya. Padahal ini motor tahun 2018. Sempat buat saya tidak percaya. Jadi saya sampai lihat unitnya 2 kali. Saya pertama kali ini datang dengan teman, saya ngecek, kok jadi motornya nggak ada yang salah sih, tapi kok saya sanksi ya. Saya ajak lagi satu teman yang lain untuk lihat juga sama-sama bersama saya. Jadi motor ini nggak ada celah gitu loh. Jadi ya akhirnya karena saya tertarik, jadi saya singkat ceritanya langsung beli saja motor ini. Nah, jadi motor ini kalau spesifikasi sudah jelas lah ya, dia 250 cc, tenaga mungkin 20 lebih ya horsepower. Nah, memang kita harus akui ini motor nyaman banget sih. Tapi gede banget sih sebenarnya sih. Bisa dilihat dari video ya. Ini motor bongsor sekali sebenarnya. Nah, jadi motor ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau untuk dipakai di dalam kota untuk macet-macetan sih ini nggak cocok ya. Tapi kalau kita ceritanya udah dipakai untuk touring, wah kita bawanya di range 60, 80, wah ini nyaman banget nih bro. Nah, jadi kita lihat dulu ya, kira-kira ya. Nah, oke, kondisinya masih gas banget ya. Kita lihat saja. Nah, ini tombol-tombolnya ini masih ada nih. Nah, ini indikasinya. Karena jadi menurut saya nih motor masih asli ya, 4.000 ya. Nah, ini tombol-tombolnya masih nampak nih. Nah, kenapa saya bilang ini kan bisa saja diganti ya. Tapi kita kalau diperhatikan, nah ini kan dia ada mulai memburam sedikit saja. Nah, jadi itu menurut saya asli 4.000. Nah, jadi kenapa saya bisa bilang seperti itu indikatornya? Karena
ketika saya ini makanya saya kurang paham, kita belajar bersama ya. Jadi ketika saya bawa pulang, ketika saya beli X-Max, sebelum beli saya lihat dulu motor yang lain. Nah, jadi saya lihat nih, yang kilometer 10.000 ya, kemarin yang saya lihat ada kilometer 14.000, ada yang 12.000. Ini tombolnya udah hilang-hilang semua. Dia lambang starternya udah hilang, lampu jauhnya itu juga udah hilang. Jadi itu ya yang buat salah satu indikator bahwasanya ini motor asli 4.000 kilo. Nah, jadi ini motor singkat ceritanya ya, kita lihat dari sini, ini full standar nih ya. Nah, jadi ini masih full standar, cuma knalpotnya masih standar juga, cuma klaksonnya yang diganti keong. Oke, tapi itu bagus juga sih. Jadi memang sebenarnya kalau motor ini tadinya kalau saya beli konsepnya saya juga akan ganti klakson keong ya. Nah, tapi berhubung udah diganti ya sudahlah. Nah, untuk berbicara project motor ini sebenarnya nggak ada ya yang mau saya modif ya, kecuali satu hal, yaitu sektor lampu ya. Jadi biasanya orang suka pasang crash bar di sini. Nanti kita beli yang short saja, itu sudah saya pesan. Tapi nanti saya beli yang merek MC. Kemudian dia ada yang versi 2 kalau nggak salah. Jadi dia ada 2 tempat, 2 dudukan, satu di sini, satu lagi mungkin di sini. Jadi nanti barangnya kebetulan udah sampai sih. Besok kalau tidak berhalangan kita bawa ke bengkel untuk kita pasang. Nah, jadi kemudian motor ini sudah saya bawa ya, saya tes bawa ya kemarin ya. Jadi kita yang di Medan tahulah daerah Binjai ya. Kemarin kita ridingnya ke sana. Jadi hitungan pulang pergi Medan ke Binjai kira-kira 30 sampai 40 kilo ya. Nah, motor ini irit banget bro. Kalau luar kota, kalau dalam kota saya belum tahu, tapi yang luar kota sangat irit. Mari kita lihat. Wow. Nah, sesuai yang kita bilang, ini kilometernya masih 4.000 ya. Waktu saya bawa pulang kemarin masih 4.000 sekian, karena saya bawa ke Binjai jadi 4.100 sekian ya. Nah, kita bisa lihat konsumsi BBM-nya ya. Nah, mengerikan ya, 1:34 bro. Wah, irit banget nih sebagai 250 cc. Jadi sebagai catatan, Ninja RR Mono dengan cc 250 satu silinder, dia hanya mampu mencatatkan 30 atau 32 deh paling mentok. Itu pun saya bawanya pelan-pelan. Tapi yang di X-Max ini dia bisa sampai 34. Ini pun kemarin ya saya tebas-tebas juga sih. Oke. Dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Ya, kecepatan rata-ratanya. Tapi kalau feeling saya sih kalau di dalam kota paling 1:25 ya kan, 25-26 lah kira-kira seperti itu kan. Jadi oke, standar lah ya. Oke, jadi itulah intronya. Nanti besok kita akan pasang beberapa pak lampu. Nanti kalau sempat saya videokan, kalau tidak nanti kita ke impresi berkendara plus apalah ya, plus kita testing lampu yang sudah kita pasang. Jadi nanti besok kita bakal spill lampu apa yang saya beli gitu loh ya. Oke, see you again tomorrow. Oke, jadi impresi berkendara ya ini ya.
Nah, jadi ini motor sesuai yang kemarin saya bilang, kalau nggak kena macet sih enak ya, di dalam kota yang penting nggak macet aja deh. Kalau macet pun ampun juga sih. Nah, kayak gini, nah kita agak pelan mungkin dia nggak gitu nyaman. Tapi kalau dia udah lari kencang, dia nyaman sih. Nah, kemudian untuk motor ini kurasa sih, ya bongsor ya. Jadi kita harus jujur sih. Kadang-kadang dia saking bongsongnya, kalau ada motor di belakang tapi dia bukan di samping kita ya, tapi maksudnya di belakang samping, kadang-kadang kita nggak nampak nih, kita harus menoleh ke kiri atau ke kanan dulu untuk melihat, oh tiba-tiba ada kendaraan nih. Lucu juga sih. Nah, kalau soal tenaga ya satu piston 250 cc ya, dia lucu ya. Teknologi CVT ini dia kalau dari start dia pokoknya di atas 20 atau 30, tenaganya bawa keluar nih. Jadi di bawah itu kalau kita sentak dia biasa-biasa aja. Nah, mungkin safety lah ya, supaya jangan terbang motornya kan. Mungkin supaya ridernya tidak terkejut bawanya. Ya, dia tidak menggebu-gebu seperti Ninja RR Mono yang satu piston 250 cc. Tapi kurasa nah, kalau dia ini udah di masuk 40 nih. Nah, kalau dia udah masuk 40, kalau kita untuk melakukan akselerasi cepat nih. Nah, sangat cepat sekali pun. Nah, tapi kalau dia masih 20, dia masih biasa aja gitu loh. Nah, jadi ini motor kemarin saya tes bawa, paling nyaman itu range-nya di 60 sampai 80 itu paling nyaman lah. Kalau di atas itu pun 100 pun mungkin menurut saya agak jerit ya. Ya, jadi motor ini speknya memang spek motor touring ya. Kayak ini lah, macet nih, aduh agak goyang-goyang sedikit. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, ya range-nya kalau 60 ke 80, wah motor ini nyaman nih, anti pegel, anti capek semuanya lah. Tapi kalau udah macet ya merepotkan juga motor ini. Oke, ini kita sudah sampai di bengkel kawan ini ya. Oke, inilah kira-kira yang sudah kita beli ya. Yakni yang pertama adalah ini lampu apa ya, sebenarnya namanya nih lampu laser LED ini ya, 3 mata ya. Tapi kalau kita anak Medan suka kali kita sebut nih lampu lonte ini. Nah, jadi ini nanti kita pasang kiri kanan ya. Nah, kenapa disebut lonte? Karena bisa dipasang kemana-mana, ya kan? Nah, ini saklarnya, ya, saklar ada untuk 2, tapi nanti kita lihat mau kemana pasangnya ya. Ini ada lampu yang pertama, kemudian ini lampu kedua. Ya, kita buka dulu ya. Cuman bukanya? Oh, ini nih. Ya, yang ini nih. Ini kodenya apa nih? L9X ya. Nah, ini kalau kemarin saya lihat dari YouTube ini lumayan terang sih ini. Nah, mereknya apa ini ya? Nggak ada merek sih. Jadi pastinya dia 40 watt sampai 60 watt. Kemarin dia tulisnya 90 watt deh. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian ini kita ada beli crash bar ini ya. Nah, nanti ini kita akan pasang di sininya dulu ya. Nah, nanti itu ada tempat dudukkan lampu ya. Nanti kita pasang lampunya di sana ya. Kemudian yang terakhir ada ini handle RCB minimal maksimal RCB dong bos. Nah, lupa lagi, ada satu lagi. Ini motor kilometernya masih 4.000 nih. Maka saya sebenarnya sangat sangsi nih, olinya pasti nggak diganti nih. Oke, motor jarang pakai, kemungkinan besar biasanya oli pun jarang diganti. Maka kita ganti dulu lah ya. Kemarin saya sebenarnya ada pesan oli yang lebih bagus, cuma karena terkendala pengiriman ya kita terpaksa beli dulu yang bisa dipakai dulu lah ya. Minimal bawaannya ya makhluk super meti. Itu deh
kira-kira mau kita pasang. Jadi kita ini sampai di sini kita mau minta satu kuku ini roasting dulu. Coba bro, roasting dulu motornya nih. Hayya. Hayya. Motor kurang kerjaan. Motor kurang kerjaan. Ini motor sebenarnya untuk motor touring. Nah, kita biarkan kuku ini roasting aja dulu, biari. Apa yang mau di roasting bang? Kita check up dulu. Check up dulu ya. Nah, sepertinya dia lagi kena apa namanya? Kena cium. Bukan. Ini bro, nah, ini ada, Kolesterol ya? ini ada patah nih sedikit nih, nggak apa-apa. Lagi kolesterol. Koko ini kurang makan nih nampaknya. Sapuran. Ini tempat olinya nih, ha? Nampak bro? Nampaknya udah kotor banget nih. Ini nanti kita ganti aja ya. Ya, sejujurnya saya pribadi kurang tega melihat motor saya dipretelin seperti ini. Namun, apa daya, kalau kata orang, bila mau lebih baik maka harus ada pengorbanan. Oke, jadi kita ini lampu udah siap pasang nih ya. Nah, jadi kita lihat ya. Tengah lampu malam ya. Iya, nggak sabar, nggak sabar. Nah. Masuk gigi mantap gigi. Oke, jadi itu udah kita pasang ya. Jadi lampunya yang standby dua-duanya putih ya. Nah, ini dari sini terang nih ya. Kita lihat bandingkan lagi. Nah, ini ya. Ini kalau lagi ngedim orang nih, jauh nih. Oke, kemudian nih saklarnya ya kita pasang di sini. Ya, ini agak matching dia ya, karena langsung di dekat saklak kiri. Jadi kita nggak pasang di sini ya, karena di sini nanti kita dari tangan di sini mau pencet-pencet lebih dekat dari sini. Nah, ini kemudian kemarin handle kita udah pasang ya. Ini merek RCB S3. Nah. Oke. Jadi nanti tinggal kita lihat ya di tempat malam seberapa terang. Nanti ini kan masih sore-sore ya. Jadi nggak bisa gitu jelas, tapi nanti pas kita waktu di rumah atau gimana nanti kita baru tunjukkan bagaimana ya. Oke, jadi ini kita sudah berada di tempat yang seharusnya sudah mumpuni ya, karena sudah berada di dalam indoor meskipun dia masih setengah outdoor ya. Nah, tapi ini tadi saya tes bisa lah kira-kira ya. Mari kita cek. Oke. Ya, pertama kita starter dulu. Nah, ini sekalian nanti saya kasih lihat ya tegangan baterainya yang dia makan berapa ya. Nah, jika kita start. Oke. Cuma kalau yang di X-Max dia perubahan voltasenya ini agak terlambat ya. Nah, jadi dia 12,6 itu tadi ketika masih belum hidup, jadi ini sekarang sudah hidup, seharusnya dia di angka 14,2 dia seharusnya sih, 14,2, 14,3. Nah, ini 13,9 udah ya. Nah, harusnya di 14,2. Cuma nggak apa-apa, mari kita lihat. Nah, ini yang pertama kali lampu yang warna putih nih. Nah, ini yang hidup. Nah, oke. Ini digadang-gadang katanya 90 watt nih. Nah, jadi ini lampunya ya. Nah, kalau kita tembak, wow, terang banget ya bro. Nah, jadi yang ini tidak begitu makan baterai ya. Nah, kemudian ini yang satu lagi yang lampu laser LED nih. Nah, ini terang banget ini ya. Ini terang karena dia fokus sekali.
Nah, ini yang ini nih. Oke. Nah, ini. Sampai debu-debunya pun nampak semua nih. Oke. Nah, kemudian kalau kalau lampu laser LED yang hidup, nah voltasenya ini tinggal 12,8 nih bro. Kalau tadi jalan di 13, sekian. Karena kenapa, ini memang makan baterai ya, sangat makan baterai sekali. Nah, oke. Nah ini kalau ngedim, wow, jauh banget nih. Oke. Jadi alhasil kalau dua-duanya hidup, ya mungkin agak boros baterai ya. Nah, jadinya ini sangat terang sekali. Ya sambil menunggu voltasenya, kita lihat dari depan. Ya oke. Oh, terang banget ya. Kalau kita pakai mata lihat silau sekali, Pak Bos. Nah, kalau dua-duanya hidup, tinggal 12,3. Tadi kalau jalan dia tinggal 12,8 bro, ketika gasnya lebih tinggi. Jadi memang makan baterai ya. Nah, jadi ini sangat makan baterai sekali. Nah, jadi pertanyaannya, arus apa yang saya ambil? Nah, pastinya kunci kontak ya. Ya, kita pakai arus kunci kontak. Nah, makanya baterainya yang jadi beban. Nah, kok nggak mau ambil dari arus lain kayak arus lampu utama? Nah, itu kemarin juga kita sudah coba. Nah, makanya kita trial and error namanya ya. Ketika kita tarik dari arus lampu, nah dengan watt sebesar ini, sekringnya untuk putus. Di saat kita buka dua-duanya hidup, yang lampu tambahan ini, hitungan detik saja putus sekringnya. Jadi pertama kali kita bingung, loh kok putus. Kita pasang lagi sekring yang baru, putus lagi. Nah jadi ternyata arus lampu utama nih nggak boleh diambil ya kalau kita mau pasang lampu-lampu kayak gini ya. Nah jadi makanya kita ambilnya dari arus baterai. Nah ternyata waktu kita pasang pakai arus baterai, nah itu baterainya aja kemakan. Karena kalau standarnya motor dan kendaraan sekarang itu kalau dia hidup, karena lampu sudah LED ya, kebanyakan dia di angka 14,2 sampai 14,3 arusnya pastinya. Kalau lampu-lampu jadul kayak mobil-mobil lama pakai bolam itu biasanya voltasenya di angka 13,8, 13,9 seperti ini. Karena LED kan dia hemat daya. Tapi meskipun gitu, kita pasang lampu seperti ini, arusnya kemakan. Bisa bayangkan nggak betapa besar arus yang dia ambil? Dan sudah yakin belum lampunya ini cukup terang dengan watt yang sebesar itu? Sudah sangat terang bro. Nah, jadi yang bawah ini nanti dia lampu LED biasa ya. Itu tujuannya ya untuk menerang-terangi sedikit lah, biar nggak gelap kali. Karena kita kalau jalur Sumatera ini biasanya kalau kita ke luar kota ya, baik kita mau pakai jalur Brastagi, baik mau kita ambil jalur Stabat, ataupun ke daerah-daerah menuju Tebing, Siantar, Perapat, itu semuanya gelap sekali bro. Apalagi ke Tebing, Siantar itu jalannya itu gelap banget. Jadi kita memang butuh lampu seperti itu. Makanya ini motor konsepnya ya, karena motor touring ya, meskipun kita nggak touring sih ya, tapi ya kita persiapkan lah lampu-lampunya kita pasang. Nah jadi supaya motor ini ya one day saatnya motornya siap lah. Karena kalau kita bawa yang motor sport, kita nggak ada pasang lampu begituan. Jadi sebenarnya agak tidak safety kalau kita bawa itu keluar kota, apalagi kalau jalannya di trek malam. Nah, oke bro. Nah, jadi udah selesai ya kita pasang ya. Nah, jadi begitu pula akhir dari video kali ini. Jadi video kali ini campur-campur ya. Udah kita review, udah kita tes bawa, kita lanjut ke tes pasang lampu lagi. Cukup panjang video ini ya. Jadi oke,
Sekian video kali ini. Jika video ini cukup membantu Anda yang sedang mau pasang-pasang lampu, nah silakan klik tombol like, jangan lupa di subscribe, dan tunggu lagi video kita selanjutnya bro, karena yang video selanjutnya bakal lebih seru lagi. Oke? See you again in the next video. Bye.